Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Tak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang paling besar adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Dengan dua nikmat tersebut kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, dengan kelezatan ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita senantiasa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti di atas sunnahnya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Sebelum kita membacakan suatu kitab, maka kami ucapkan jazakallahu khairan kepada panitia penyelenggara kajian pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran sebaik-baik ganjaran kepada mereka, yaitu panitia kajian tersebut. Jamaah rahimani rahimakumullah. Tak lupa kita senantiasa untuk selalu mengingatkan kepada para jamaah sekalian bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan kepada mereka. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala pemahaman agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agamanya. Artinya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahami agamanya. Dengan memahami agamanya, ia bisa membedakan antara yang haram dan antara yang halal. Mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Dan tidak bisa membedakan hal tersebut kecuali dengan ilmu agama. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak hadis nas-nas yang menerangkan bahwasanya keutamaan menuntut ilmu, yaitu salah satunya adalah dimudahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuan manusia kelak ketika setelah wafatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya. Bagi siapa? Bagi menuntut ilmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana jalan tersebut dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan menuju surga. Semoga dengan niat kita bermajelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam hadis tersebut, yaitu termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini insyaallah kita akan membahas tentang as-sidqu ma'allah, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema yang sangat penting, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau menulis kitab yang berjudul As-Sidqu Ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sangatlah penting karena as-sidqu salah satu pada syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu salah satu dari syarat la ilaha illallah. Lawan kata dari as-sidqu yaitu al-kadzbu, yaitu dusta. Dusta. Maka ketika jujur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat mempengaruhi kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat, dan tidak ada keberhasilan, keselamatan dan kebahagiaan kecuali menjadi orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu selalu mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan mengaji tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan keduanya kita bisa menanamkan pada diri kita, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur merupakan kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang mana bisa mengantarkan seseorang kebahagiaan dan selamat dari kehancuran. Maka min manazil sa'iri illallah, modal bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Modal utama yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan yang itu baik dan selamat itu kembalinya kepada kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amalan keburukan, kerusakan itu menuju kembalinya adalah kepada kedustaan. Dua hal tersebut maka bisa kita bedakan dengan menuntut ilmu, mengkaji Al-Qur'an, mengaji As-Sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan keduanya kita bisa membedakan antara yang benar dan mana yang salah. Bisa membedakan antara orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dengan penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya ditinggalkan saja, diciptakan lalu ditinggalkan, diciptakan lalu dibiarkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, maka di sana ada ujian, cobaan, imtihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kenapa menguji bagi hamba-hambanya? Karena agar diketahui mana orang-orang yang jujur dan mana-mana orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan saya beriman kepada Allah dan sedangkan mereka tidak diuji? Artinya bahwasanya ketika seorang mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya la ilaha illallah, masuk ke dalam Islam, lalu Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia begitu saja tidak diuji, maka walaqad fatanna alladziina min qablihim, maka Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW ada suatu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diuji, dicoba dengan keimanan, mana yang benar-benar dusta dan mana yang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin.
supaya diketahui mana orang-orang yang benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita hidup tidak selalu bahagia, tidak selalu lancar. Ketika hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan riba, kemudian menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang tersebut ketika diuji lalu dia menyesal hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Katanya kalau hijrah itu urusan dilancarkan semua. Ketika dia hijrah karena duniawi, untuk mendapatkan duniawi saja ataupun memperoleh kesuksesan dunia, mendapatkan kelancaran, maka ketika dia hijrah mendapatkan kesusahan-kesusahan, maka sungguh dia akan menyesal. Akan tetapi kalau dia jujur kepada Allah, hijrahnya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan riba, meninggalkan dosa-dosa, lalu ada tantangan-tantangan, suatu kondisi yang mana sulit bagi kita, misalkan ujian ekonomi, kemudian ujian anak dan istri. Apakah ujian tersebut akan mengembalikan dirinya ke masa lalu, ataukah dia akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang yang jujur, maka dia tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, akan terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang dusta, mengatasnamakan hijrah, kemudian ingin hanya mendapatkan duniawi, dia akan mundur, dan ini benar-benar orang yang tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah, ya, yang mana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya. Dan beliau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah bersiap-siap ingin ikut perang Tabuk, akan tetapi ketinggalan, dan dia tidak ada niat untuk ikut perang Tabuk. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk, maka beliau menuju ke Masjid Nabawi untuk sholat 2 rakaat. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sholat, lalu sahabat-sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencari alasan-alasan kenapa tidak ikut perang Tabuk. Orang-orang munafik, mereka tidak ikut perang Tabuk, dan mereka memberikan alasan-alasan, uzur-uzur, ada uzur yang syar'i, ada uzur-uzur yang dibuat-buat. Akan tetapi 3 orang tersebut, yaitu Ka'ab dan 2 sahabatnya, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kejujurannya, tidak ada uzur syar'i ketika tidak ikut perang Tabuk. Padahal Ka'ab adalah orang yang paling jago berdebat, orang yang paling mahir untuk memberikan alasan-alasan hujah. Ketika Ka'ab bin Malik ini seandainya ingin melontarkan hujah, pasti menang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi ampun kepada sahabat-sahabat yang memberikan alasan. Akan tetapi Ka'ab dan 2 sahabatnya tahu ketika dia di hatinya tidak ada uzur syar'i dan secara lisan dia mengontarkan alasan-alasannya, maka ada yang mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bertiga jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tidak ada alasan dari Ka'ab bin Malik, maka dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan 3 sahabat tersebut. Tentunya 3 sahabat tersebut kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan apa? Yang diucapkan menyesal. Kenapa saya jujur? Kalau akibatnya didiamkan para sahabat dan para sahabat-sahabat penduduk kota Madinah. Kadang orang kalau jujur itu mengakibatkan secara zahir mur, yaitu pahit. Sebagaimana Ka'ab
mengalami baikot dari para sahabat-sahabatnya, tidak ada yang mau berbicara, ya, menunggu wahyu turun. Lalu di 40 hari tidak ada yang mau bicara. Kemudian dari hari 41 sampai 50 hari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan istri dari Ka'ab untuk menjauhi agar tidak bisa berbicara kepada istrinya sendiri. Dan ini kondisi yang sangat sempit dan kondisi yang sangat menyakitkan. Dia sudah jujur, justru malah mendapatkan kesempitan hidup, cobaan hidup. Akan tetapi Ka'ab dan dua sahabatnya melakukan hal tersebut karena jujur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-50, maka turunlah ayat Allah, firman Allah ataupun kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni 3 orang tersebut. Ini buah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang munafik, mereka secara lisan mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam hatinya mereka benci terhadap agama Islam. Dan ini bentuk daripada jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, apapun cobaannya, ketika dia ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan, melakukan ibadah, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan tersebut hanya ingin mendapatkan duniawi ataukah benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang yang beriman, maka dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan dirinya melakukan suatu amalan, ucapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, bahwa ayat ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Berarti Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang yang mengucapkan beriman kepada Allah ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang-orang tersebut untuk bisa membedakan mana orang yang jujur dan mana orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian di dalam dunia ini bisa dibedakan antara orang yang dusta dan orang-orang yang jujur. Bagaimana membedakan tersebut atau ujian tersebut? Maka ada 2 ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian berupa syubhat, yaitu tentang akidah dan ilmu. Kedua yaitu ujian syahwat yang menimpa kepada amalan, keinginan. Dan dua ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencoba kepada hamba-hamba yang mana dia jujur kepada Allah ataukah dusta. Tapi orang-orang yang telah diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dicoba untuk ujian akidah, ilmu, maka dia mencoba untuk menghindari, bukan malah menyamperi syubhat-syubhat yang ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari syubhat-syubhat tersebut. Dan cobaan yang kedua adalah cobaan syahwat, yaitu keinginan hawa nafsu, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat tanpa didasari agama atau melampaui batas dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang akan selamat yaitu orang-orang yang mampu membedakan dengan cara yaitu menuntut ilmu, selalu menuntut ilmu, kemudian mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bidqihim. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran bagi orang-orang yang jujur dengan kejujurannya.
Allah Subhanahu wa taala juga wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang munafik yang dihendaki atau Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada mereka. Dan orang-orang munafik adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Dan ini bukan orang yang jujur. Orang yang jujur sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Razak, yaitu muwafaqah as-sir wal li'an, yaitu muwafaqah antara yang tersembunyi dan apa yang nampak, yang di dalam hati dan apa yang diucapkan. Itulah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kejujuran adalah kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia, maka sangat banyak nas-nas yang memberi motivasi, menganjurkan untuk selalu berkata jujur dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jujur kepada manusia, ada jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada manusia bisa jadi adalah hanya di lisan saja. Ya, misalkan dagang, ya, modalnya berapa disebutkan, kemudian diminta keuntungan sekian, itu jujur kepada manusia. Bisa jadi hatinya berbeda. Akan tetapi orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala pasti jujur kepada manusia. Akan tetapi jujur kepada manusia belum tentu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena jujur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan keutamaan yang sangat besar, kedudukan yang sangat tinggi, maka tidak ada seorang hamba yang akan berhasil kecuali menjadi orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perintah untuk seorang hamba menjadi orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli-ahli jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut telah dialami oleh 3 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang barusan kita ceritakan. Begitu ada cerita lagi, yaitu ketika 3 orang yang terjebak dalam gua, yaitu ketika mereka safar, kemudian terjadilah hujan, mereka lari ke dalam gua. Setelah masuk ke gua, ternyata ada batu besar yang menutupi gua tersebut. Mereka bisa selamat karena kejujuran mereka, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menahan susu padahal anak dan istrinya sedang membutuhkan susu tersebut. Akan tetapi orang tersebut ingin berbakti kepada ibunya sampai pagi hari untuk dikasih kepada ibunya. Lalu dengan kejujuran orang tersebut, maka salah satu mereka mengatakan, innahu wallah la ya haula la yunjikum illa sidqu falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu anna qad sadaqa fi. Sesungguhnya demi Allah, tidak ada yang bisa memberikan keberhasilan kepada kalian kecuali dengan jujur. Amalan-amalan yang pernah dilakukan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kalian dengan kejujuran amalan yang pernah dilakukan, benar-benar jujur kepada Allah, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut itu yang akan memberikan keberhasilan, yang akan membenarkan kalian.
Salah satunya tadi yaitu seorang yang ingin memberikan susu kepada ibunya. Yang kedua yaitu seorang sepupu, ya, anak pamannya mempunyai anak. Berarti laki-laki tersebut dengan wanita tersebut adalah sepupu. Suatu hari, ya, anak pamannya ingin meminjamkan uang, akan tetapi dia menolaknya. Pada suatu saat musim paceklik, kesusahan ekonominya, membutuhkan keuangan, ingin meminjam kepadanya. Ketika ingin meminjamkan uang tersebut, maka dia mensyaratkan, saya mau memberikan pinjaman, akan tetapi kamu melayani saya. Ketika hal tersebut, wanita setuju. Ketika hendak melakukan perzinaan, maka wanita tersebut mengatakan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya cincin ini bisa dibuka kepada orang yang haknya. Ketika dinasihati, maka laki-laki tersebut, inni akhafullah, mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sepupu tersebut orang yang cantik, orang yang disukai, lalu langsung ditinggalkan beserta uang yang akan dipinjamkan. Yang ketiga yaitu seorang pegawai yang belum mengambil gajinya. Pegawai tersebut pergi tanpa ada kabar. Majikan tersebut masih menyimpan gajinya. Gajinya tersebut dikelola oleh majikannya menjadi ternak yang sampai banyak sekali, bonam, kemudian kambing, sapi, onta, kemudian mempunyai budak. Pada suatu saat pegawai tersebut datang untuk mengambil upahnya. Ketika mengambil upahnya, ini semuanya ladang peternakan milikmu. Lalu pegawai tersebut mengatakan, jangan mengejek saya, jangan main-main, mana upah saya? Benar, ini adalah hasil dari upahmu. Setelah mendengar tersebut, pegawai mengambil seluruh peternakan kambing, sapi, onta, budak tanpa menyisakan satu pun. Bayangkan, kita sudah mengelola, capek, kemudian merawat kambing-kambingnya, ontanya, menjadikan kaya raya. Ketika dipikir oleh logika, dia bisa bohong, akan tetapi dia jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka masing-masing berdoa dengan amalan soleh mereka, karena amalan tersebut jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan buah tersebut dan berhasil selamat dan kembali kepada kampungnya ataupun rumahnya. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan seseorang dengan kejujuran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong seseorang itu bukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berjanji akan segera besok hijrah, besok langsung dilancarkan rezekinya, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menolongnya, akan tetapi waktunya tidak diketahui. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar apakah dia hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah hijrah karena ingin mendapatkan, ya, duniawi. Seandainya hijrah semuanya kaya raya, yang sudah bertobat juga mengaku hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikayakan, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak senantiasa di dunia, Syekh Utsaimin mengatakan dalam Ushul Salasah syarahnya bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi ketika di dunia, bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewafatkan dia. Pertolongan di dunia merupakan, ya, kelancaran rezekinya, kemudian kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika orang-orang tersebut, ya, telah meninggal, maka orang-orang sekitar mengakui kebaikan orang tersebut, mengakui bahwasanya orang soleh. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika setelah meninggal,
Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ganjaran yang sangat bagus dan mulia, yaitu di akhirat. Sehingga tidak perlu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mencoba meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, lalu Allah Subhanahu wa taala belum segera menolong, maka bersabarlah, yaitu pasti Allah Subhanahu wa taala menolong. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang menguji, ya, menguji untuk supaya apakah dia jujur, apakah dia berdusta, ya. Maka dalam waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menguji kepada mereka. Dan 3 kisah tersebut bahwasanya mereka berhasil karena kejujuran mereka, karena mereka tawasul dengan amal soleh mereka, yaitu tawasul kepada amalan soleh mereka. Ternyata benar, mereka mengerjakan karena jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Wa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fahruj anna furjatan, ya, ketika engkau ya Allah tahu bahwasanya apabila perbuatan ini memang aku kerjakan karena jujur ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan dari gua tersebut. Dan ternyata benar, orang 3 tersebut keluar dari gua. Kalau dibayangkan, ya, 3 orang tersebut bisa jadi, ya, berdusta tadi, ya, punya labang yang banyak, kemudian konam, bisa jadi kepada pegawainya, ini, ya, ini upah kamu. Kemudian orang yang ingin berzina, ya, kemudian orang yang berbakti kepada orang tua, ketika dia berdusta mungkin dalam keadaan tersebut mudah sekali, akan tetapi mereka mengerjakan karena jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asidqu huwa manjadul abdi, maka sidqu merupakan adalah keberhasilan, keselamatan seorang hamba dari fitnah dunia. Ketika jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dihindarkan fitnah dari dunia, fitnah-fitnah dunia, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika, ya, orang-orang, ya, berjalan menuju sudah mengumpulkan, hati mereka bersegerang untuk mengumpulkan harta, akan tetapi dia dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak nas-nas yang menjelaskan bahwasanya pentingnya kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut menunjukkan kedudukan kejujur kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun daripada rukun-rukun tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tauhidallah jalla wa ala yaqumu ala ruknain azimain, bahwasanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berdiri di atas 2 rukun yang sangat agung, yaitu sidqu wal ikhlas, yaitu jujur kepada Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Nuwiyah, ya, bahwasanya beliau mengatakan as-sidqu wal ikhlasu ruknani dzalikat tauhid. Kejujuran dan ikhlas merupakan 2 rukun tauhid, sebagaimana ruknaini libunnya, sebagaimana bangunan terdapat rukun-rukunnya. Sehingga tauhid ini bisa berdiri, ya, bisa kokoh terhadap diri manusia karena jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara al-ikhlas dan as-sidqu? Al-ikhlas yaitu tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan as-sidqu, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid dengan iradah wa talab, permintaan, ya, permintaan keberhasilan, keinginan, maka hal tersebut jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat keberhasilan, capaian seseorang maka harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyasdikillah yasdukallah. Barang siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecapaian-kecapaian yang dia inginkan. Berarti syarat dari kepada keberhasilan, keselamatan, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dunia ataupun keselamatan
akhirat. Jamaah rahimani rahimakumullah. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim mengatakan fali wahidin kun wahidan fi wahidin. Artinya bahwasanya fali wahidin ay mukhlishan, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, fala taj'al ma'ahu syarikan, tidak dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kun wahidan artinya adalah shadiqan, jujur, bihimmatika, dengan tekadmu, azimatika, dengan azammu, dengan jiddika, dengan usaha-usahamu. Maka di sini adalah kun wahidan, menjadikan orang-orang yang jujur dengan usahanya, tekadnya, ya, dengan yang lainnya. Wasalis fi qawlihi fi wahid ay muttabi'an li tariqil haq wal iman, yaitu mengikuti jalan kebenaran dan keimanan. Sehingga dua rukun ini merupakan rukun yang sangat besar ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa inna sidqa wal ikhlas qarinan. Sehingga kejujuran dan ikhlas itu sangat erat ada hubungannya. Fandur fi iktiranihi ma qalu subhan qaulu sallallahu qauluhu azza wa jalla fajtanibu rizza minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Di sini menjelaskan bahwasanya jauhilah rizza, yaitu di sini artinya luzumul ikhlas, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluz zur biluzumi as-sidqi, yaitu mengharuskan seorang mengucapkan dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huma syartani liqabuli kalimat tauhid. Dua syarat tersebut merupakan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Fa fi sahih Bukhari min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qil as'adan nas bi syafaati yaumul qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw li nafsihi, yaitu orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ya bahwasanya di zaman sekarang ketika kita melihat sosmed ya, banyak orang-orang kafir mengatakan la ilaha illallah ketika musibah atau dikerjain orang lain, kemudian secara otomatis mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kalimat mereka yang diucapkan diterima Allah Subhanahu wa taala? Ketika tidak dihadirkan dengan rasa kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan mereka adalah tertolak. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah tanpa disertai ikhlas dan jujur maknanya la ilaha illallah, maka hal tersebut ucapannya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, tidaklah ada seorang pun yang mengucapkan bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sidqan min qalbih, jujur dari hatinya yang paling dalam, illa haramahullahu 'alan nar, sungguh dia diharamkan disentuh oleh api neraka. Sehingga dari hadis ini menerangkan bahwasanya ketika orang mengucapkan la ilaha illallah dengan kejujurannya, dengan mengakuinya bahwasanya tidak ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya kalimat seorang hamba la ilaha illallah la budda ayan bu'a min qalbin sadiqin, yaitu harus bersumber dari hati yang jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima perkataan tersebut. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah tanpa kejujuran, hanya diucapkan dengan lisan, dengan lisan tanpa disertai sesuai dengan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala menolaknya.
Sehingga begitu juga orang yang tidak ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang musyrik, ya, orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengamalkan la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan ataupun tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan, perbuatan, ucapan itu harus didasari jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur di makna artinya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin mencoba, ingin melakukan kebaikan, kemudian orang-orang tidak memberi pujian ataupun yang lain, maka tidak peduli, karena dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal tersebut ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ringkasan dari as-sidqu ma Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jujur merupakan salah satu syarat dari la ilaha illallah, yang mana setiap hamba kalau benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan selamat dunia dan di akhirat. Dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala modal bagi orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari fitnah, dari mala bahaya, kemudian diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan hati, bahwasanya hati mengakuinya, kemudian dengan qalbi, yaitu dengan qalbi, dengan qaul, dengan perkataannya, ucapannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jawarih, yaitu perbuatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut rukun daripada jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai hati dengan lisan, itu tidak ada bedanya. Sedangkan lawan kata dari jujur adalah dusta, dan dusta yang dimiliki oleh orang-orang munafik, mereka hati dengan lisan tidak akan pernah cocok. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka lisan dengan hati selalu cocok, selalu sesuai, tidak ada kedustaan. Sehingga apapun makna dari as-sidqu ma Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, cobaan, ya, Allah Subhanahu wa taala agar tahu, ya, supaya tahu mana yang jujur, mana yang dusta. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dari kami, dari majelis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk bisa diamalkan, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk anak dan para jamaah sekalian, bahwasanya as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kedudukan yang sangat tinggi dan derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mempengaruhi keselamatan dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mungkin dari panitia apakah ada penutupan atau gimana? Halas. Ya, semapan aja sih, nggak apa-apa. Mungkin barangkali bisa dilanjut dengan tanya jawab. Ini Ustaznya membuka sesi tanya jawab. Mungkin bagi para yang ingin bertanya bisa bertanya langsung ada di posisi yang terkait dengan yang sudah disampaikan tadi tentang jujur kepada Allah. Allah mungkin dari pertanyaan yang bisa dijawab langsung oleh Ustaznya itu bisa dijawab, yang nanti belum bisa dijawab mungkin itu belum menjadi PR besar. Kemudian barangkali dari ibu dari kemarin ada yang ingin bertanya.
supaya kita bisa bertawasul dengan orang soleh dulu. Nah, untuk tadi menceritakan dan ada di nas Al-Quran, tawasul dengan amal. Apakah dengan tawasul dengan amal itu akan mengurangi nilai amal yang sudah kita perbuat atau tidak mengurangi? Taib. Bismillah. Apakah tawasul yang pernah sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya tawasul itu ada 3 yang dibolehkan. Yang pertama dengan amalan soleh, kemudian dengan meminta kepada orang soleh yang masih hidup dan mampu, kemudian yang berikutnya dengan asmaul sifat, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita menggunakan amalan soleh pahalanya berkurang? Wallahu a'lam bishawab. Itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala di dunia dan di akhirat, sehingga bonus dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan pahalanya amalan yang telah diterima Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan masih ada di akhirat kelak. Karena hal tersebut menunjukkan diterimanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada nas bahwasanya hal tersebut mengurangi pahala yang dulu kita pernah kerjakan dengan amalan salat tersebut. Adapun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul tersebut, maka tidak mengurangi, justru mendapatkan pahala yang lebih banyak. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma wa sifat, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, adab-adab doa salah satunya adalah tawasul dengan yang dibolehkan, dan itu justru mendapatkan pahala yang lebih besar karena menunjukkan hal tersebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mengajak teman-teman biar jujur kepada Allah? Yang pertama, bahwasanya kita bisa menghadirkan, menumbuhkan rasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dengan mempelajari ilmu agama, Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dari tersebut mengetahui keutamaan jujur kepada Allah, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengajaknya yaitu mengaji, mengajak ke majelis taklim, kemudian memberitahu bagaimana jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini yang merupakan salah satu cara untuk mengajak teman-teman kita untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana di kitab ini, yaitu mutolaah membaca keutamaan, karena hal tersebut akan menambahkan keimanan. Dari menambah keimanan, ilmunya bertambah, wawasannya bertambah, sehingga orang tersebut akan mengerti mana hak Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makna dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin Ustaz Arif. Ada lagi? Sudah? Ini tadi sahabat yang ketika jujur kepada Allah itu bukan tidak mustahil ya. Namun ada ujian atau cobaan atau ada dampak yang memang harus itu kan. Tapi tidak, sahabat itu kan tidak ditanya oleh Nabi gitu. Itu akibat jujur kepada Allah. Nah, bagaimana kita kadang-kadang kan lingkungan kita kalau kita jujur kepada Allah itu ada lingkungan atau situasi tertentu yang kadang-kadang menggoda kita. Kalau kita jujur kepada Allah, apalagi ini nasib kita gimana gitu. Nah, ada apa ya? Jujur kepada Allah dan kita berani dengan menerima dampaknya apapun akibat jujur kepada Allah itu, kita harus gimana supaya tetap ada keistiqomahan itu. Baik.
Sebagaimana yang telah dialami oleh para sahabat, yaitu mereka dibaikot, dan para sahabat tersebut tidak tahu dampaknya yang kedepannya diapain. Akan tetapi di situ juga diceritakan Ka'ab bin Malik itu ditawari raja dari luar Madinah. Kenapa? Ya, sahabat mengecilkan dirimu, ikut saya saja. Insya Allah di sini akan mendapatkan ketentraman. Akan tetapi Ka'ab dan dua sahabat tersebut mengakui yang dia lakukan adalah kesalahan. Kesalahan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, apapun resikonya dia akan ditanggung. Maka dia hanya model keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya orang yang beriman dan berbuat amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau 40 hari itu dibaikot, tidak diajak ngomong, paling dadanya sempit sekali. Kadang kita misalkan di kantor tidak diajak bicara, teman 3 hari sudah pengen pindah, ya, pengen pindah, apalagi sahabat satu tersebut. Dan apa yang diharapkan oleh Ka'ab bin Malik itu hanya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menerima resiko-resiko yang terjadi ke depannya, kesusahannya. Berarti modal Ka'ab bin Malik adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah jujur kepada Allah, artinya bukan hanya mengakui saja, akan tetapi mengakui dengan ucapan hati dan jawari, anggota badan. Ketika aku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meninggalkan sholat. Berarti maknanya tidak jujur. Saya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi takut nanti orang-orang mengucilkan, kemudian nanti ekonomi ketika diuji, wah ada tawaran baik ini, ternyata tawaran yang haram. Berarti itu ketika dia melakukan haram tersebut, berarti dia bukan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna jujur adalah meninggalkan larangan Allah dalam kondisi apapun. Bagaimana cara untuk menimbulkan, yaitu meminta ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ganjarannya secara di dunia ataupun di akhirat. Sehingga apa yang diharapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat seorang ingin jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin taib. Taib, mungkin ini saja dan waktu telah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa diamalkan di dalam hari-hari kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam keadaan kondisi apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dan percayalah, berimanlah bahwasanya orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditolong, pasti akan ditolong. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan waktunya. Pasti ditolong, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan waktunya. Akan bersabar pun suatu ibadah yang mana di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya sangat besar. Sehingga dengan ilmu yang sedikit ini semoga bermanfaat, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang jujur, yang selamat dan terhindar dari fitnah dunia, dan memasukkan kita ke dalam golongan-golongan siddiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirul kalam kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.